Assalamualaikum, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Martina Makassar dari Prodi PGSD 3A. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi saya yang berjudul Investigasi Bentuk Tindakan Korupsi. Yang perlu kita ketahui bahwa pengertian tindak korupsi merupakan suatu kejahatan yang secara langsung dan tidak langsung membunuh ekonomi kalangan rendah dan menghambat negara dalam mengembangkan dan mewujudkan ekonomi masyarakat. Pelaku korupsi disebut juga koruptor. Korupsi tidak hanya yang sering kita temui pada kalangan pejabat, melainkan juga kita sering melakukan korupsi, tetapi bentuknya dalam skala kecil. Indonesia merupakan negara peringkat ketiga di Asia dengan negara pelaku korupsi terbesar di Asia. Salah satu alasan banyak pelaku korupsi di Indonesia yaitu lamanya hukuman dan kebijakan di Indonesia. Hukum di Indonesia adalah hukum yang tumpul ke atas namun tajam ke bawah, yang berarti hukum terdampak ringan kepada pejabat tinggi namun hukum justru berdampak berat bagi kalangan bawah. Berumus masalah, bagaimana konsep investigasi dalam penindakan korupsi? Apa saja aspek investigasi dalam pendidikan korupsi? Apa saja manfaat investigasi dalam pendidikan korupsi? Bagaimana teknik investigasi dalam penindakan korupsi? Tujuan penulisan untuk mengetahui konsep investigasi dalam penindakan korupsi. Untuk mengetahui aspek investigasi dalam penindakan korupsi, untuk mengetahui manfaat investigasi dalam penindakan korupsi, untuk mengetahui teknik investigasi dalam penindakan korupsi. A. Konsep investigasi dalam penindakan korupsi. 1. Konsep investigasi. A. Pengertian investigasi. Investigasi adalah proses penyelidikan yang dilakukan seseorang dan selanjutnya orang tersebut mengomunikasikan hasil perolehnya dapat membandingkan dengan perolehan orang lain, karena dalam suatu investigasi dalam diperoleh satu atau lebih hasil. B. Tujuan investigasi. Tujuan investigasi secara umum adalah untuk memperoleh fakta dan kronologi kecelakaan, mencari akar penyebab kecelakaan, dan menentukan tindakan perbaikan agar kecelakaan yang sama tidak terjadi kembali. C. Cara kerja dan metode investigasi. Kerja investigasi terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, investigasi melebur, yaitu investigator ingin terlibat masuk dalam suatu peristiwa. 2. Investigasi menempel, yaitu investigator ingin menembus narasumber tertentu. 3. Investigasi berjarak, yaitu investigator hanya mengamati suatu peristiwa. 2. Penindakan korupsi. Penindakan kasus korupsi dilakukan oleh institusi penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksanaan, dan komisi pemberantasan korupsi atau KPK. Tujuan adanya tindakan adalah agar memberikan efek jera bagi para pelaku kejahatan. Caranya ada 2, yaitu menerapkan hukuman badan atau
merampas hasil kejahatan korupsi. Berikut strategi preventif. Upaya preventif adalah usaha pencegahan korupsi yang diarahkan untuk meminimalisasikan penyebab dan peluang seseorang melakukan tindak korupsi. Upaya preventif dapat dilakukan dengan 1. Memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. 2. Penyempurnaan manajemen sumber daya manusia atau SDM dan peningkatan kesejahteraan pegawai negeri. 3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. B. Strategi detektif. Upaya detektif adalah usaha yang diarahkan untuk mendeteksikan terjadinya kasus korupsi dengan cepat, tepat, dan biaya sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Berikut upaya detektif pencegahan korupsi. 1. Perbaikan sistem dan tindak lanjut atau pengaduan dari masyarakat. 2. Pemberlakuan kewajiban pelaporan transaksi keuangan tertentu. 3. Pelaporan kekayaan pribadi, memegang jabatan dan fungsi publik. Berikut kesimpulan. Investigasi merupakan upaya penyelidikan yang dilakukan secara sistematis, berjuang untuk menemukan kronologi kejadian dan menentukan tindakan perbaikan ke depannya. Terdapat beberapa cara kerja investigasi, yaitu investigasi melebur, investigasi menempel, dan investigasi berjarak. Baik, sampai di sini cukup sekian materi yang dapat saya bawakan hari ini. Apabila ada salah kata atau pengucapan dalam materi ini, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.